Gimana? Udah ke-trigger belum nih mau buka usaha? Atau masih bingung pengen punya usaha tapi usaha apa ya? Nah, daripada bengong, mending kalian simak Go Entrepreneur. Karena di sini kalian bakal mendapat informasi seputar dunia usaha langsung dari para pelaku inspiratif yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. And now, kita akan mengajak salah satu Sobat Goners untuk belajar dengan seorang pelaku usaha kreatif yang ada di Kabupaten Bintan. So, let's go entrepreneur, saatnya memulai usaha. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan dengan luas perairan mencapai 96% ini tentu saja memiliki potensi hasil laut yang sangat melimpah. Kekayaan hasil laut Kepri terutama ikan tersebar hampir di setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya yaitu di Kabupaten Bintan. Bintan yang memiliki luas sekitar 1.300 km persegi dengan luas perairan mencapai 95% mampu menghasilkan ratusan hingga ribuan ton ikan segar. Jenis ikan yang dihasilkan pun beragam, mulai dari jenis ikan yang berukuran kecil hingga berukuran besar seperti ikan pari, hiu, kakap, tongkol, dan selayar. Meskipun sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional, namun hasil tangkapannya mampu memenuhi komoditas ekspor hingga puluhan ribu ton per tahun. Selain dijual secara langsung, potensi ikan yang sangat melimpah ini juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Bintan khususnya di Kelurahan Kijang Kota sebagai bahan baku untuk membuat beragam olahan makanan seperti otak-otak, bakso, kerupuk, bahkan yang lebih kreatif lagi nih, ada yang memanfaatkan limbah tulang ikan menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Goners, kenalin ini dia, Pak Ahmad. Beliau adalah pengrajin tulang ikan yang ada di Kabupaten Bintan, atau tepatnya di Kampung Kuala Lumpur, Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan. Ahmad berhasil menyulap limbah tulang ikan menjadi aneka kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, seperti perahu layar, helikopter, dan juga motor Harley Mini. Karyanya ini ia beri nama Hascraft yang diambil dari nama sang istri yang biasa dipanggil Kak As. Pak Ahmad mulai merintis usahanya sejak tahun 2017, Goners. Ia mendapatkan inspirasi membuat perahu layar dari tulang ikan ini setelah mengikuti pelatihan yang digelar oleh pemerintah daerah setempat. So, why not? Apalagi limbah tulang ikan ini ada di mana-mana ya kan? Dan hanya terbuang begitu saja. Tapi sejak itu pula ia mulai mengumpulkan tulang demi tulang, lalu merangkainya menjadi beragam jenis kerajinan kece seperti yang berikut ini.
sekitar tahun 2017 apa 2018 gitu, 2017. 2017-an dari mulai awal itu saya coba perlahan-lahan sambil menginikan istri saya. Ya istri saya sebetulnya bisa juga sih, ya kan. Dia coba bikin, kita sama-sama bikin gitu kan ya. Sampai akhirnya ada juga yang memesan-mesan, terus mesan dan pesan ya, sampai juga ikut expo. Sementara ini kita mencari, dan ada juga sebagian nelayan yang memberi dari yang kalau mencari itu dari sisa pembakaran, dari sisa-sisa orang makan gitu, dia kasih ke kita, kita ambil. Terus kalau sebagian lagi ada dari teman-teman yang dari nelayan. Kalau untuk tulang jembung sendiri ya, dari mulai kepala sampai ke tulang belakang itu sangat diperlukan sekali, terutama sekali bagian rahang. Bagian-bagian rahang tersebut itu bisa dijadikan seperti kapal ini, seperti heli ini, dan seperti motor ini gitu. Terus kalau kulit ikannya itu, ini bisa dari kulit selayar, bisa dari kulit jebung, dan bisa dari kulit hiu. Tapi orang banyak dominan ke kulit jebung. Kalau dari mentahnya itu tergantung cuaca juga. Kadang-kadang bisa, kalau untuk motor-motoran kita bikin itu bisa, kalau cuaca bagus, istilahnya setelah kita mencuci tulang tadi, kulit tadi, terus kita, kalau untuk motor bisa lah kalau 1 hari, kalau betul-betul panasnya terik itu bisa lah 1 hari atau 1 hari setengah bisa jadi. Namun kalau kapal-kapalannya dari mulai kita memproduksi, kita menginikan kulit ikannya atau tulangnya, itu kalau cuaca bagus bisa 3 atau 4 hari bisa. Kalau untuk tahap penjualan itu pertama teman-teman juga yang memasarkan, saya nggak tahu dia kemana. Terus setelah teman-teman ini memasarkan, mungkin diikutkan dengan pameran, expo dan sebagainya, saya juga nggak tahu. Namun setelah mereka memasarkan, saya dipanggil oleh Disperindak untuk mengikut expo pameran, ikut expo pameran, dan ya mulailah pemasar itu istilahnya melihat kerajinan. Sebagian juga ada dijadikan buah tangan, Pak. Kalau pembelinya itu waktu expo di Jakarta, orang Bali, Malaysia, Singapura itu yang beli. Well, ini dia Cika. Masih ingat kan, berhubung sobat goners kita yang satu ini sangat menyukai segala hal yang bersifat ramah lingkungan? So, gimana kalau kita ajak doi belajar membuat perahu layar dari limbah tulang ikan? Tulang ikan yang biasa digunakan untuk membuat perahu layar ini adalah jenis ikan yang memiliki tulang besar dan rahang yang kuat, seperti ikan jebong, hiu, selayar, dan jahat. Tidak hanya tulang saja, tapi Pak Ahmad juga memanfaatkan kulit ikan, khususnya ikan jebong, pada bagian layar perahu. Nah, goners ini salah satu contoh dari kulitin ikan. Nah, nggak semua ikan nih gampang dikuliti ya guys. Oh, this is everything. Nah, goners, hasil dari pencucian ikan ini kita bakalan jemur kurang lebih 1 harian, kalau tergantung cuaca juga. Nah, ini dia kulit ikan yang udah selesai kita jemur 1 harian. Dia udah kering kayak kerupuk, tapi kita nggak bisa makan. Oke, ini kita bakalan olah jadi suatu kerajinan. Oke, guys. Nah, goners, tadi kan kita udah membersihkan kulit ikan. Jadi kali ini kita bakalan membersihkan tulang ikannya dengan cara mensterilkan dengan merebusnya. Not pain. I keep refueling my dying flames of what I'm gonna tell you how it ends.
Goners, ini salah satu contoh dari kerajinan kapalnya. Dan ini baru setengah jadi. Dan ini contoh tiangnya ini dari tulang ikan selayar bagian tengah. Kalau bagian bodi ini dia dari tulang rahang ikannya. Dan penutup ini dia dari kulit ikan. Pekerjaannya ini cukup sulit sih, tapi harus hati-hati juga. Dan keren kan? Oke, nah sekarang sudah jadi nih. Dan seperti ini siapa sangka coba kalau tadinya hanyalah tulang belulang ikan yang bau dan terbuang begitu saja. Untuk membuat satu buah perahu layar yang berukuran sedang ini, Pak Ahmad membutuhkan sekitar 20 ekor ikan. Jadi wajar dong kalau satu buah perahu layar ini bisa dihargai mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. So let's take a look, Goners. Cakep kan? Cucok, gemesin kan ya? Nah, jika kamu berminat untuk memiliki kerajinan perahu layar hasil karya Pak Ahmad, kalian harus sabar menanti karena penjualan produk khas craft ini masih sangat dibatasi. Hal ini disebabkan karena Pak Ahmad cukup kesulitan dalam menemukan ukuran tulang yang sama besar dalam pembuatan perahu layar. Sehingga beberapa permintaan terpaksa harus inden dulu sampai akhirnya ia dapat menemukan tulang ikan yang memiliki ukuran yang sama dan juga sesuai. Selain niat dan tekad yang kuat, menjadi seorang wirausaha memang butuh modal, Goners. Dan modal itu sendiri tidak melulu bicara soal uang, karena ide dan kreativitas yang kalian miliki justru merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi seorang pengusaha. Seperti halnya Pak Ahmad yang telah merintis usaha khas craft ini. Tanpa ide dan kreativitas, tentu saja tulang belulang ikan ini hanya akan menjadi tumpukan sampah yang kotor dan terbuang begitu saja. Well, see you on next episode, Goners. Kita akan kembali berjumpa dan belajar dengan para wirausaha hebat lainnya hanya di Go Entrepreneur. Saatnya memulai usaha. Goners, kapan lagi? Jika pamit undur diri, kalian kapan mulai usaha? Tadi kan kita udah. Oke, coba action. Oke. Nah, Goners tadi kan kita udah Ini kapal pertama saya dan saya akan saya jual. Walaupun harga satu rumah, Pak. Goners, kapan lagi? Oke gitu. Goners, kapan lagi?